Selamat datang kembali pada kuliah KL 2102 Statika. Kali ini kita akan membahas materi tentang komponen dan resultan gaya. Gaya merupakan besaran vektor, di mana selain memiliki nilai atau magnitude, ia juga memiliki arah. Kedua besaran ini perlu disampaikan dalam mengidentifikasi setiap gaya. Nilai gaya biasanya dituliskan di dekat gaya tersebut, seperti F1 dan F2 ini bisa digantikan oleh nilai gaya masing-masing. Sedangkan arah vektor ditunjukkan oleh tanda panah di ujung vektor gaya masing-masing. Perpanjangan dari vektor gaya kita sebut sebagai garis kerja. Jadi ini adalah garis kerja untuk gaya F1 dan ini garis kerja gaya F2. Penjumlahan vektor gaya dapat kita lakukan dengan menggambarkan kedua vektor gaya yang dijumlahkan pada titik yang sama seperti ini. Kemudian kita lengkapi jajaran genjang dengan menggambarkan garis yang sejajar dengan garis kerja masing-masing gaya. Ini. Nah, jumlah dari kedua vektor gaya ini akan berada pada diagonal dari jajaran genjang ini. Cara ini disebut dengan aturan jajaran genjang atau parallelogram rule. Bisa juga kita gambarkan satu gaya setelah gaya yang lainnya, seperti ini berturut-turut, dan jumlahnya akan kita ambil dari awal gaya yang pertama hingga ujung gaya yang terakhir. Cara ini disebut dengan triangle rule atau aturan segitiga. Sebuah vektor dapat diuraikan menjadi komponennya. Ini seperti kebalikan dari penjumlahan vektor sebelumnya, di mana penjumlahan dari komponen-komponen vektor akan menghasilkan vektor semula. Pada bidang 2 dimensi akan ada 2 komponen vektor, sedangkan pada ruang 3 dimensi ada 3 komponen vektor. Karena merupakan kebalikan dari penjumlahan vektor, maka aturan jajaran genjang dapat digunakan untuk menentukan komponen dari sebuah vektor gaya. Misalnya gaya F1 ini kita ingin uraikan menjadi komponennya pada sumbu X dan sumbu Y seperti ini. Maka kita lengkapi jajaran genjang yang sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y, di mana F1 menjadi diagonalnya seperti ini. Ya. Sehingga kita dapatkan komponen dalam arah sumbu X dan sumbu Y seperti ini masing-masing. Nah, jika misalnya sumbu X dan Y-nya berbeda, seperti ini, tidak ada masalah, kita tetap buatkan jajaran genjang yang sesuai dengan sumbu X dan sumbu Y dan F1 sebagai diagonal, demikian, sehingga kita dapat memperoleh komponen di sisi jajaran genjang yang sejajar sumbu X sebagai komponen sumbu X dan yang sejajar dengan sumbu Y sebagai komponen F1 di sumbu Y, demikian. Satu ilustrasi lagi, jika gaya F1 ingin kita uraikan ke sumbu sembarang A dan B seperti ini, kita juga lengkapi jajaran genjang yang sejajar sisinya sejajar dengan sumbu A dan B, dan kita peroleh komponen dari gaya F1 di sumbu A dan di sumbu B. Nah, kita tinjau kembali resultan atau penjumlahan vektor gaya. Di sini kita lihat F1 ditambah F2 akan menghasilkan vektor R, jadi R sama dengan F1 tambah F2. Kalau kita lihat komponen masing-masing, ini adalah komponen dari F1 dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Lalu ada komponen F2 dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Lalu kita perhatikan komponen dari resultan R, Rx ini komponennya dalam arah sumbu X dan ini adalah komponen dalam arah sumbu Y. Kita dapat lihat bahwa Rx itu adalah F1x tambah F2x, Ry itu adalah F1y ditambah F2y. Dengan kata lain, penjumlahan vektor dapat kita lakukan dengan menjumlahkan vektor komponen vektor dalam arah masing-masing. Seperti tertulis di sini ya. Rx sama dengan F1x tambah F2x dan Ry sama dengan F1y tambah F2y. Proyeksi vektor tidak sama dengan komponen vektor. Pertama, proyeksi dapat dilakukan terhadap satu sumbu, misalnya sumbu X saja seperti ini. Sedangkan komponen vektor pada bidang harus dilakukan pada dua sumbu. Ya. Proyeksi vektor diperoleh dengan membuat garis tegak lurus dari ujung vektor ke sumbu yang kita inginkan, seperti ini, sehingga kita peroleh Px ini adalah proyeksi dari vektor gaya F1 ke sumbu X. Kita dapat lakukan hal yang sama dengan sumbu Y seperti ini misalnya, dan kita peroleh PY sebagai proyeksi vektor gaya F1 terhadap sumbu Y. Untuk sumbu XY yang saling tegak lurus seperti ini, kebetulan komponennya persis sama dengan proyeksi. Ya. Namun, hal ini tidak akan berlaku jika sumbu yang kita gunakan tidak saling tegak lurus. Misalnya dari contoh sebelumnya, yang ini, gaya F1 diuraikan komponennya terhadap sumbu A dan sumbu B, kita peroleh F1A dan F1B dari slide sebelumnya. Sedangkan kalau kita harus mencari
proyeksi dari gaya F1 terhadap sumbu A dan sumbu B, yang kita lakukan adalah membuat garis tegak lurus terhadap sumbu A dan memperoleh proyeksinya di sumbu A, dan kemudian tegak lurus terhadap sumbu B dan kita peroleh proyeksi terhadap sumbu B. Jadi untuk kasus ini berbeda. Di kelas ini kita hanya akan perlu menguraikan vektor menjadi komponennya, sedangkan proyeksi tidak kita gunakan di dalam kelas statika ini.